Halo, bienvenue. Aku Nasyareta dan hari ini aku akan membahas tentang PPh 22 dalam instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh 22 atau pajak penghasilan 22 yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Atau ada juga definisi lain yaitu pemotongan atau pemungutan PPh atas pembayaran atau penyerahan barang dalam kegiatan impor atau penjualan barang mewah. Jadi intinya PPh 22 itu adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Untuk objek pajaknya sangat-sangat beragam sekali. Dan berhubung ini adalah untuk instansi pemerintah, biasanya pembelian barangnya itu tidak jauh dari hal seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan juga barang-barang lain yang dibeli oleh pemerintah dari wajib pajak rekanan penjual barang tersebut. Dan untuk perhitungan pajaknya sangat-sangat simpel, tidak seperti PPh 21 kemarin. Jadi untuk perhitungannya hanya 1,5% dikali DPP. Ingat ya, jadi untuk DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Jadi DPP itu seperti misalnya nih ya, kita akan membeli suatu barang, misalnya ATK nih ya, ATK totalnya senilai 5 juta rupiah. Jadi untuk pembelian barang 5 juta rupiah tersebut, tidak serta-merta langsung dipajak 1,5%, tapi harus dicari dulu DPP-nya. Untuk DPP-nya yaitu anggaran dikali 100 dibagi 111. Nah, itu adalah hasil DPP-nya. Dan DPP ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak PPh 22, yaitu 1,5%. Jadi DPP dikali 1,5%. Sama dengan, aku akan tampilkan hasilnya di sini aja ya. Nah, itulah perhitungan untuk pajak PPh 22. Tapi meskipun untuk perhitungannya sangat-sangat simpel, bukan berarti tanpa rules ya. PPh 22 pun ada rulesnya tersendiri. Dan aku hanya akan membahas untuk rules PPh 22 yang biasa dipakai untuk instansi pemerintah saja ya. Untuk yang PPh 22 secara komplitnya, soal kegiatan ekspor impor dan lain sebagainya, mungkin aku akan bahas di PPh 22 yang lebih komplit lagi jika kalian mau request. Oh iya, aku lupa, untuk tarif PPh 22 tadi sebenarnya khusus untuk yang mempunyai NPWP. Jika tidak punya NPWP, maka tarifnya akan bertambah 100% menjadi 3%. Dan dalam pembuatan pajak e-Bupot nantinya, PPh 22 ini disetor menggunakan NPWP rekanan atau NPWP toko. Oke, ada beberapa rules yang harus diperhatikan sebelum membuat bukti potong pajak PPh 22. Yang pertama, pengenaan PPh 22 ini baru akan berlaku apabila pembelian barang tersebut lebih dari 2 juta rupiah. Dan jika ada pembelian barang kurang dari 2 juta rupiah, maka itu sama sekali tidak dikenakan PPh 22. Yang kedua, pembelian bahan bakar minyak atau BBM, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan juga benda-benda pos itu tidak dikenakan pajak PPh 22 ya. Rules yang ketiga adalah pembelian gabah atau beras, itu sama sekali tidak dikenakan pajak PPh 22 ya. Dan yang keempat, pembelian barang yang sehubungan dengan penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya, itu sama sekali tidak dikenakan pajak PPh 22. Yang termasuk dalam pemungut pajak PPh 22 ini, jika dalam instansi pemerintah ada beberapa pemungut pajak. Yang pertama ada bendahara pemerintah atau bendahara pengeluaran. Untuk bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan atas mekanisme uang persediaan atau UP. Kemudian ada juga kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA tadi berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga
yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Jadi intinya bendahara pemerintah ataupun KPA ini bertindak sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dan untuk wajib pajaknya yang sudah mempunyai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Oke, dalam pembuatan kode billing pajak untuk PPh 22 nantinya, ada beberapa macam kode bendahara yang mungkin nanti aku akan bahas di EbuPod ya untuk lebih jelasnya. Tapi untuk mengingat-ingat kodenya, untuk kode jenis setorannya ada 3 macam. Yang pertama ada bendahara APBN, kodenya itu 910. Untuk bendahara APBD, maka kodenya 920. Dan untuk bendahara desa, kodenya 930. Nanti akan sangat berguna sekali kode ini dalam pembuatan kode billing agar tidak tertukar nantinya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan PPh 22 kali ini. Gimana? Udah cukup mengerti belum? Kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Untuk tutorial pajak PPh 22 nantinya akan menyusul videonya, jadi mohon bersabar dulu ya. Oke, cukup sekian penjelasanku untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Abianto!